istri kita menjadi abidah, mengerti dia. Setiap waktu ada amal, setiap amal ada waktu-waktunya. Bagaimana kalau 100 kali? Kemudian selesai dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal akbar 100 kali, maka dia membaca salawat Nabi. Salawat Nabi ini untuk menyelesaikan masalah. Kata Nabi, sedekat-dekat manusia nanti di surga adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Nah, kalau kita hari ini ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, orang yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada kita 10 kali. Malaikat berselawat kepada kita 10 kali. Dan satu orang malaikat yang kecepatan sejauh mata memandang, setiap kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka satu malaikat ini dia akan menyampaikan ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tu di Indragiri satu orang ustaz tu berselawat kepada engkau. Maka Nabi langsung membalas selawat kita ini 10 kali. Coba bayangkan, Allah sendiri berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada pertanyaan, Pak Ustaz, mana yang lebih tinggi zikir dengan salawat? Sedangkan dalam Al-Quran Allah perintahkan supaya manusia ini berzikir kepadaku. Fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku akan berzikir kepadamu, aku ingat kepadamu. Dan Nabi katakan, mathalul ladzi la yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu mathal hayy wal mayyit. Kata Nabi, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau orang tidak berzikir kepada Allah, maknanya seperti orang yang mati. Maka penting kita berzikir pada Allah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, orang yang berselawat kepada Nabi ini Allah dan malaikat dan Nabi sendiri berselawat kepada kita. Jadi maknanya yang lebih tinggi adalah salawat Nabi. Bukan berarti tidak boleh berzikir, karena dalam salawat Nabi di sana ada juga mengingat Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawat kepada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sunnah yang hari ini kita tidak paham. Dan bahkan Nabi katakan, orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Jadi kita, para pemirsa, kalau misalnya kita ada di kebun, maka kita di kebun kita pegang tasbih, kita berselawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya, atau bertasbih. Satu subhanallah, Allah akan bangunkan satu istana di surga. Satu ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Satu ucapan Allahu Akbar akan menemui timbangan. Kata Nabi, ada 4 ucapan ringan diucapkan, mudah diucapkan, tapi berat di timbangan. Maka kita hari ini sebagai laki-laki, kita ajarkan istri kita mengerti tentang ahli ibadah. Mulai daripada pagi hari misalnya, selesai dia berzikir, dia baca Quran, baca Yasin pagi hari, maka dia suruh salat Isra. Salat Isra ini kata Nabi, 2 rakaat salat Isra itu adalah lebih baik daripada menunaikan ibadah haji dan umroh yang mabrur. Atau sama dengan haji dan umroh yang mabrur. Tapi syaratnya ba'da sholat subuh tidak ada kegiatan kecuali zikir, salawat, istighfar dan baca Al-Quran dan doa. Maka jaraknya Isra ini dengan waktu subuh itu 90 menit. 90 menit. Jadi para pemirsa,
Dempo FM, kita biasakanlah kita berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang akan untungnya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, maka Nabi SAW jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan katakan kepada umatmu, sorga itu tanamannya subur." Apa tanaman sorga subur? Apa tanamannya? Tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Sehingga satu subhanallah, Allah akan sediakan satu pohon dalam surga yang kata Nabi, besar pohonnya itu apabila dikelilingi dengan kuda yang paling cepat 1 bulan perjalanan. Jadi kalau kita hari ini sedang duduk-duduk mendengarkan tausiah sore hari, maka kita pegang tasbih. Apalagi Nabi ajarkan kalau kita menjelang tidur baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka kata Nabi, kalau kita baca ini 3 kali menjelang tempat tidur, menjelang tidur, maka kita akan dapatkan pahala haji dan umroh yang mabrur. Menjelang tidur kita baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 3 kali. Maka kalau kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, maka kata Nabi, kamu sama seperti khatam Al-Quran. Sama dengan khatam Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalau kita baca surah Al-Ikhlas 1 kali sama sepertiga Al-Quran. Maka kita kasih tahu kita kasih tahu sama istri kita. Kemudian selesai daripada surah Isra, bekerja sebentar dia. Kerja mencuci. Kemudian dia masak. Maka ajarkan kepada istri kita. Kalau dia menyapu rumah, kalau dia sambil berzikir, pahalanya seperti menyapu Baitullah. Kemudian kalau istri kita mencuci pakaian suaminya, satu helai benang pakaiannya satu kebaikan. Satu kali dia mencuci baju suaminya, kata Nabi, dapat pahala 1000 kebaikan, 1000 dosa diampunkan oleh Allah, dan Allah akan berikan 2000 rahmat. Jadi ternyata mencuci pun ibadah. Maka kita inginkan ahli istri kita ini menjadi ahli ibadah, betul-betul, sehingga waktunya walaupun dia kerja di rumah itu akan menjadi nilai ibadah untuk dirinya. Dan Rasul mengajarkan kalau istri kita memasak nasi, 1 butir nasi kata Nabi 1 kebaikan. Bagaimana kalau ribuan butir nasi? Maka ribuan kebaikan akan didapatkan oleh istri kita. Kalau istri kita tidak diajarkan seperti ini, siapa akan mengajarkannya? Maka kita hari ini inginkan istri kita di dunia ini, bagaimana istri kita menjadi teman pasangan hidup kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istri kita ini bagaimana dia menjadi teman kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti di akhirat suaminya jadi raja, istrinya jadi ratu. Nah, kalau suaminya jadi raja, istrinya menjadi ratu, sementara orang di dalam surga ini, kata Nabi, kalau ratu dan raja ini, Allah katakan dalam Al-Quran, suami istri ini, inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun, lahum fiha fakihatu wa lahum mayadda'un, salamun qawlan min rabbir rahim. Jadi sesungguhnya penduduk surga ini, suami istri apabila dimasukkan ke dalam surga, mereka sibuk dengan kesenangan, tidak pernah susah. Sibuk dengan kesenangan. Sibuk mereka ini dengan kenikmatan yang Allah berikan. Dan di dalam surga ini Allah katakan, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga suaminya menginginkan ini, istrinya meminta ini, belum sempat diucapkan, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau istrinya ini ingin misalnya daging sate misalnya, maka baru terucap, bang aku inginkan daging sate. Maka Nabi katakan di surga ini semuanya serba instan. Datang pelayan yang suci,